Selanjutnya kita membahas tokoh-tokoh atau sejarawan seni dalam tradisi Barat yang menerapkan teori evolusi dalam sejarah seninya. Yang pertama kita sebut nama Gottfried Semper. Semper ini sejaman dengan Darwin, yaitu hidup antara 1803 sampai 1879. Dia termasuk perintis dalam disiplin ilmu sejarah seni. Ia membahas asal-usul seni. Ia merunut secara rinci hukum dan aturan seni dalam proses kreasi fenomena artistik. Dan ia mendapatkan prinsip-prinsip umum, teori-teori seni yang fundamental, empiris, dari data yang ia peroleh. Jadi menurut Semper, seni adalah organisme biologis. Ini semacam metafora ya. Dan sejarah seni adalah proses linear yang bersambung dari masa lampau ke masa kini. Ini juga yang harus kita garisbawahi menurut Semper, seni berasal dari hakikat khusus material, peralatan, dan metode produksi, dan hakikat fungsi karya seni. Material merupakan basis perspektif yang menentukan perubahan dalam seni. Dan juga ditentukan oleh inovasi material dan teknik. Jadi perkembangan seni itu terutama berasal dari material dan teknik sehingga menghasilkan suatu pembaruan. Jadi Semper ini mewakili tradisi materialistik dalam sejarah seni yang nanti akan dikembangkan juga oleh Karl Marx. Metode Semper adalah empiris, genetik, dan komparatif. Materialisme estetik dan metodenya memengaruhi arsitek dan filosof terkemuka Eropa. Ia adalah yang pertama kali mengadopsi pikiran Darwin dalam historiografi seni. Jadi Semper ini yang pertama kali mengadopsi teori evolusi Darwin dalam historiografi seni. Tokoh berikutnya, seorang profesor dari Sekolah Seni Wina, Alois Riegel, itu hidup antara 1858 sampai 1905. Beliau juga menekankan teori evolusi, tapi berbeda dengan Semper. Riegel ini lebih menekankan dimensi yang sifatnya mental ataupun unsur dalam diri manusia, bukan material ataupun teknik. Ia melihat zaman atau periode yang ia teliti dalam makna proses evolusioner dan kemajuan berlanjut bersamaan dengan kekuatan hukum alam. Jadi istilah progres itu muncul dalam sejarah seni. Ia berpandangan bahwa arus sejarah seni ditandai oleh sejumlah fase kejatuhan dan penurunan. Perkembangan artistik pada suatu masa adalah proses internal, otonom,
dan genetis yang pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti fungsi, iklim, inovasi material dan teknik, dan kekuatan sosial kultural. Jadi ini berkebalikan dari Semper. Paulus Riegel menekankan faktor-faktor internal, faktor mental, otonom, dan genetis dari dalam, bukan faktor eksternal. Ia menganggap bahwa transisi budaya dari seni Mesir ke Yunani kuno, dari Greko-Roman ke awal seni Kristen sebagai suatu utuh, dan bahkan kemajuan evolusioner itu satu yang diniscayakan. Tentang gaya seni, Paulus Riegel membuat 2 kategori, yaitu yang bersifat haptik itu taktile, dan optik atau yang visual ataupun yang nampak ya. Perkembangan artistik dalam suatu era didorong oleh Kunstwollen. Istilah ini juga nanti akan berpengaruh pada seorang sejarawan seni abad 20, yaitu Herbert Reed ya. Kunstwollen ini bahasa Jerman yang berarti hasrat atau impuls seniman untuk memecahkan problem artistik yang spesifik. Sementara Herbert Reed itu menggunakan istilah will to form, kehendak untuk adanya bentuk. Jadi Kunstwollen ini adalah hasrat, impuls seniman untuk memecahkan problem artistik yang spesifik sebagai dasar landasan bagi perkembangan artistik. Ini berkebalikan dengan Semper yang menekankan fungsi, material, dan teknik. Riegel juga seringkali dikategorikan dalam kesarjanaan sejarah seni abad 20. Ia menumpahkan analisis rinci pada nilai formal dan simbolik pada karya seni, dan memeriksa keterkaitan antara karya dan pengamat, dan antara karya seni dengan aspek-aspek sejarah sosial. Kemudian berbagai muridnya ataupun sejarawan-sejarawan seni yang lain, itu ada Max Dvorak, Wilhelm Wöhringer, Hermann Egger, Hans Tietze, Paul Frankel, Hans Sedlmayr, Guido von Kasnitz, dan Henry Vauquelin. Ini merupakan suatu daftar nama-nama sarjana sejarah seni yang terkenal dari Barat atau Eropa pada khususnya. Tentu di sini juga disinggung tentang pendekatan evolutif dalam sejarah seni oleh Józef Strijkowski, profesor juga Institut Sejarah Seni di Wina, dan sebagainya. Tapi saya akan masuk pada pembahasan tentang jenis teori evolusi yang berbeda dari Darwinisme dan pengikutnya. Ini adalah konsepsi siklus. Siklus juga termasuk jenis sejarah evolusi. Teori siklus menyebar dari sejarah seni barat hingga kini. Ia dirumuskan di abad 18, di awal abad 19, tapi berasal dari masa Yunani kuno, yaitu Plato, dan Romawi, Plotinus, atau Polybus.
Dan masa Renaissance, pasca Renaissance seperti Machiavelli dan Vico, ini adalah pemikir-pemikir di bidang politik ya, dari Italia. Sejak zaman kuno, beragam bentuk evolusi siklus itu kita temui dan mengambil varian seperti varian dikotomi. Dikotomi itu antara kondisi-kondisi sosial, budaya atau seni yang tertib menuju ke kekacauan, kacau. Jadi tertib kacau. Ini dalam versi modern itu dikembangkan oleh Nietzsche yang menekankan sifat-sifat Apollonian dan Dionysian. Apollonian itu dewa matahari yang tertib dan klasik, tenang, stabil, sementara Dionysus itu dewa mabuk yang liar, irasional, tidak terkira perilakunya, dan setiap budaya atau peradaban itu siklus dari periode chaos ke periode tertib, atau dari periode tertib ke chaos, itu dikotomis ya. Atau juga suatu bentuk irama tiga fase yaitu tumbuh, menurun, jatuh, atau juga istilah tesis, antitesis, dan sintesis ya. Atau juga varian 4, 5, dan 6 irama seperti masa lahir, remaja, dewasa, matang, kemudian tua, dan mati. Itu adalah siklus dari kehidupan yang dianalogikan, yang kemudian diterapkan pada penjelasan tentang jatuh bangunnya suatu kesenian dalam rentang evolusi kesejarahan. Jadi itu berputar siklus itu. Nanti kita lihat pada Hegel dan juga diadaptasi oleh Marx. Jadi Hegel itu pada 3 fase, Marx itu 2 fase ya. Jadi ini adalah analogi biologis suatu organisme yang mengalami masa kelahiran, dewasa, dan turun. Ini menunjukkan bahwa organisme kekuatan vital yang memproduksi arus siklus dan memberi pemaknaan. Jadi di sini misalnya contohnya Giorgio Vasari dari 1511 sampai 1574 yang menulis buku Lives of the Artist Eminent, Lives of the Most Eminent Artists, painters di Itali, masa Renaissance itu sangat terkenal. Kemudian juga Winckelmann dari 1717 sampai 1798 dianggap sebagai originator dari sejarah seni modern, Winckelmann ini. Winckelmann berpendapat bahwa sejarah seni harus mengajarkan kepada kita tentang asal-usul, pertumbuhan, perubahan, dan kecatuan seni bersama beragam gaya orang-orang, zaman, dan seniman-seniman. Dan ini harus membuktikan proposisi ini sejauh mungkin dengan bantuan monumen-monumen antik yang masih ada. Kita masuk pada seorang sejarawan terkemuka, filosof juga, yang pemikirannya itu sangat dominan dalam penulisan sejarah seni modern abad 20 maupun abad 1, yaitu George Wilhelm Friedrich Hegel.
yang hidup antara 1770 sampai 1831. Dalam karya Hegel, seluruh estetika dan konsepsi seni romantik mencapai puncaknya. Ia membuang metafor biologis dan menggantikannya dengan ide garis lurus yang bersambung dengan metode dialektika. Ia berpendapat bahwa manusia, alam, dan sejarah adalah bagian organis dari proses satu dunia yang mencakup segalanya. Dan tanpanya tidak ada sesuatu yang dapat dipahami. Jadi manusia, alam, dan sejarah itu ada satu kesatuan organis, proses satu dunia yang mencakup segalanya. Ia mengajukan sistem filsafat yang berpijak pada ide progres. Ya, ide progres ini menjadi bagian terpisahkan dari sejarah modern yang tercapai melalui perjuangan terus-menerus suatu triformula yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis ditolak oleh antitesis, menghasilkan sintesis yang kemudian membentuk tesis baru dan ditolak oleh antitesis berikutnya, menghasilkan sintesis dan seterusnya dalam bentuk siklus. Dalam hal ini ia membentuk gerak spiral dan realitas yang dari realitas rendah ke tinggi. Jadi ada suatu gerak teleologis, gerak yang sifatnya maju dan bertujuan. Pada suatu titik, suatu rekonsiliasi dan kontradiksi tercapai dalam suatu sintesis yang merupakan realisasi atau perwujudan sepenuhnya dari yang disebut istilah roh mutlak yang tidak terbatas. Jadi istilah roh mutlak yang tidak terbatas itu satu konsepsi Hegel sebagai satu arah atau tujuan sejarah yang pada dasarnya kalau kita menggunakan menafsirkan istilah itu dalam konteks spiritualitas, maka roh mutlak tidak terbatas itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan yang menciptakan alam semesta ini secara bertahap, secara evolutif, dan gerak dari setiap unsur alam semesta itu akan menuju ke arah kesempurnaan, realisasi dari kesempurnaan yang merupakan perwujudan dari roh mutlak pada tingkat-tingkat tertentu. Dan tingkat yang paling sempurna itu dari manusia dan sejarahnya dan alam. Manusia, alam, dan sejarah itu makanya menjadi satu kesatuan yang mencakup segala realitas, dan gerak sejarah itu adalah memanifestasikan roh mutlak atau semangat zaman dalam suatu zaman tertentu, dan juga salah satu isi ataupun karakteristik dari realitas roh mutlak itu. Bagi Hegel, satu siklus merupakan kemajuan spiral. Jadi bagi Hegel, suatu siklus adalah kemajuan spiral, hakikat penuh kejadian, keras, dan revolusioner. Karena unsur perjuangan memungkinkan semacam kekuatan vital dari roh. Inilah logika dinamis Hegel. Jadi pada dasarnya filsafat Hegel itu bersifat spiritual, kerohanian. Jadi potensi roh itulah yang menggerakkan segala dinamika sejarah, dan dalam setiap tahap perkembangannya mewujudkan suatu
manifestasi dari roh mutlak. Tentu kita ingat kalau kita perhatikan dalam evolusi sejarah manusia, dari periode-periode berburu meramu, berladang, pertanian itu menampakkan realisasi dari roh mutlak dalam bentuk pertama itu adalah magis animistis sebagai pandangan dunia yang mewujud pada periode meramu berburu. Kemudian juga berladang. Pada pertanian itu lebih bersifat mitis. Dan pada tahap modern, revolusi industri atau modernitas, maka tahap kesadaran meningkat ke rasional objektif atau rasional ilmiah yang pada periode sekarang, terutama pada bahasa modern, itu kembali ke segi subjektif dan sifatnya eksistensial. Tapi itu hal yang tentu memudahkan kita untuk memahami Hegel dengan contoh-contoh yang saya singgung tadi. Dalam sistem Hegel, seni bersama filsafat dan agama adalah pembentukan roh tidak terbatas yang mutlak. Setiap seni bergerak dari roh yang ia ekspresikan. Dalam artinya seni yang mencerminkan aspek atau dimensi keindahan. Filsafat dan agama pada kebenaran kebaikan itu cerminan dari roh tidak terbatas yang mutlak. Para setiap fase, ya, setiap seni bergerak dari roh yang ia ekspresikan. Hegel membedakan antara bentuk dan isi dalam karya seni, antara bentuk visual dan ide. Ia menetapkan bahwa fungsi seni adalah mendamaikan dua komponen yang bertentangan menjadi totalitas terpadu yang bebas. Metode dialektikanya, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis menghasilkan teori sejarah seni 3 fase. Ini juga masih Hegel, yaitu fase simbolik, fase klasik, dan fase romantik. Fase simbolik dalam pandangan Hegel itu adalah seni Timur, seperti Mesir kuno dan Asia. Klasik itu seni Yunani Romawi, dan romantik itu seni zaman Hegel, yaitu seni Kristen Jerman. Hegelianisme sangat penting pada sejarah seni sekarang abad 20 maupun abad 21. Dampaknya pada sejarawan dapat dilihat pada pandangan Marxisme. Kemudian konsepsi siklus yang empiris, yang saling bergerak dan kontroversial dalam sejarah seni Barat dirumuskan oleh seorang tokoh yang bernama Heinrich Wölfflin yang lahir tahun 1915. Dalam buku yang tahun 1915 menuliskan buku Principle of Art History yang menjadi buku klasik, di mana Wölfflin ini dalam siklusnya, artinya bentuk sirkular, bahwa dari yang linear ke painterly, dari yang datar ke bentuk kedalaman, dari keragaman multiplicity atau tersebar ke kesatuan, dari jelas ke kurang jelas. Jadi kalau kita perhatikan dalam narasi sejarah seni rupa modern Barat misalnya,
pada tahun-tahun pasca Perang Dunia Kedua itu ada periode seni abstrak ekspresionisme, kemudian disambung oleh seni abstrak yang sifatnya lebih geometris, hard edge, lalu kemudian diganti lagi oleh pop art yang cenderung lebih painterly dan seterusnya ya. Jadi itu juga jadi seringkali diterapkan seperti itu. Kemudian terakhir kalau kita singgung pengaruh Hegel pada Karl Marx, ide progres sekular itu diberi formulasi siklus oleh Marx yang hidup antara 1818 sampai 1883. Apabila Hegel dialektiknya itu tiga fase, maka dan lebih bersifat intelektual spiritual, pada Marx dialektikanya lebih material atau materialistis, bukan pikiran sebagai realitas tertinggi, tapi justru material sebagai penentu evolusi. Bagi Marx, realitas pada hakikatnya bersifat historis dan evolusioner dan material. Jadi Marx melihat bahwa hakikat kenyataan itu adalah pertengahan kelas antara kelas borjuis dan kelas proletar, di mana kelas atas mendominasi dan menindas kelas proletar. Itu berlaku semenjak manusia ada. Dalam pikiran Marx, itu harus diputus mata rantainya dengan cara revolusi. Dan seni di situ berperan untuk memberi penyadaran pada rakyat tentang hakikat pertengahan kelas itu. Jika kesadaran itu sudah mendalam, menyebar luas, maka sudah matang saatnya bagi masyarakat luas, bagi rakyat untuk melakukan revolusi, yaitu menghancurkan tatanan yang menindas itu, lalu menghasilkan tatanan tanpa kelas. Oleh karena itu, seni dalam konteks ini, selain seni penyadaran, juga diberi atribut sebagai seni pembebasan, seni pemerdekaan, karena menyadarkan manusia untuk merdeka dan bebas dari belenggu-belenggu penindasan. Berbagai bentuk Marxisme atau neo-Marxisme itu berkembang, antara lain dikembangkan oleh juga para pemikir Frankfurt, Herbert Marcus, atau Adorno, atau juga Benjamin. Itu pada umumnya variasi dari prinsip-prinsip Marxisme atau pengaruh dari Hegelianisme ya. Jadi ini menampakkan suatu panorama dari filsafat sejarah, khususnya tentang waktu dan tentang gerak perubahan yang berpijak pada filsafat tentang evolusi yang mendasari pada dasarnya tatanan alam pikiran modern, tidak hanya dalam sejarah tapi dalam menerangkan keberadaan alam semesta, keberadaan manusia, tujuan manusia seperti itu berkait dengan teori evolusi itu. Jadi begitu, nanti kita sambung lagi pada bab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.